Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Hobi Paradiso bersama saya Saiful. Sudah lama nggak ngonten tentang sugar glider. Di video kali ini kita akan bahas tentang siklus pertumbuhan dan perkembangbiakan dari sugar glider. Buat kalian yang baru nemu channel ini, silakan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out. Pertama-tama, untuk pembahasan dari siklus perkembangan dari sugar glider kali ini, kita mulai dari Joe. Joe merupakan sebutan untuk anakan dari sugar glider. Mungkin kalau kalian di anjing ada puppies ya. Kalau di kucing ada kitten. Nah, kalau di sugar glider ada namanya Joe, yang merupakan sebutan untuk anakan dari sugar glider. Joe sendiri memiliki range umur dari 0 sampai 3 atau 4 bulan. Biasanya untuk para penghobi baru atau para pemula, nyari SG yang ideal itu di usia 1,5 bulan dari OOP. Kenapa? Karena usia itu usia bagus, kita bisa melihat karakter dari SG-nya dan mudah untuk dilatih. Dan untuk fase berikutnya, setelah melewati masa Joe, SG atau sugar glider akan masuk ke fase juve, atau banyak yang bilang siapan, atau juga banyak yang bilang remaja. Ini usia-usia di mana SG mulai banyak tingkah, mulai kelihatan karakternya. Kalau yang mau melatih atau membuat bondingin, ini hasilnya itu di fase-fase remaja ini. Untuk range usianya itu di kisaran 4 bulan sampai 6 atau 7 bulan. Dan setelah melewati fase itu, SG akan masuk ke fase adult atau dewasa, atau juga disebut indukan kalau untuk SG yang sudah pernah menghasilkan Joe. Untuk range usianya itu di atas, mulai dari 7 bulan sampai ke atas, itu sudah masuk ranah dewasa. Apakah usia 7 bulan SG sudah bisa dikawinkan? Nah, ini juga tergantung SG-nya. Untuk SG betina tidak saya sarankan, tapi untuk SG jantan bisa jadi, karena beberapa kasus di saya untuk SG yang usianya, untuk SG jantan yang usianya sudah mencapai 7 bulan, itu sudah kelihatan masa-masa birahinya, sudah kelihatan grooming, sudah mulai mengejar betina dan lain-lain. Biasanya untuk SG yang memasuki usia dewasa, untuk SG betina nggak terlalu banyak perubahan, mungkin beda di ukuran tubuhnya saja lebih besar daripada Joe dan remaja. Dan untuk SG jantan juga memiliki ukuran yang lebih besar, tetapi ada ciri khusus, yaitu kepalanya menjadi pitak. Seperti gambar ini, kepalanya menjadi agak ada botaknya sedikit di bagian atas matanya. Untuk SG jantan sudah bisa sepertinya 7 bulan digabung dengan betina. Tapi untuk betina, saya sarankan usianya di atas 9 bulan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti reject, stres, atau ketidaksiapan dalam punya Joe dalam kantongnya. Setelah sugar glider masuk usia dewasa, dia akan masuk fase kawin atau usia matang reproduksi. Mating atau kawinnya sugar glider ini unik, bisa berlangsung sangat lama, bahkan berjam-jam. Kalau kalian menemukan SG kalian jantan betina rangkulan seperti gambar ini, itu berarti SG kalian sedang kawin. Jadi kalau kalian pas lihat di kandang SG kalian sedang melakukan ini, sebaiknya jangan diganggu ya, takutnya mengganggu konsentrasi kedua SG dalam melakukan perkawinan. Setelah kawin, SG akan hamil, dan usia untuk SG hamil ini di kisaran 15 sampai 17 hari. Tapi untuk kita para penghobi sugar glider ini akan kesulitan membedakan SG yang hamil atau yang tidak hamil. Untuk dari ciri-ciri fisik sangat tidak kelihatan SG hamil atau SG belum hamil.
Mungkin kalau dari gelagat atau tingkah lakunya, khususnya betina, SG akan lebih sering grooming atau membersihkan daerah sekitar perut dan daerah kantong. Walaupun bukan jaminan, tapi setidaknya setelah kalian lihat SG kalian mating atau kawin dan ada indikasi dia itu grooming di daerah perut dan kantong, bisa jadi SG kalian sedang hamil. Setelah melewati fase hamil selama 15-17 hari, SG akan melahirkan Jo. Dan lagi-lagi kita penghobi SG belum tentu bisa melihat SG melahirkan, karena SG melahirkan Jo dalam kondisi Jo-nya itu sangat kecil, mungkin seukuran biji jagung, mungkin lebih kecil. Dan Jo-nya akan merambat dari tempat lahirnya menuju ke kantong indukan betina. SG biasanya melahirkan normalnya sih 2 ekor atau bisa 1 ekor kalau kalian tidak beruntung. Dan Jo akan tumbuh, berkembang, dan hidup di dalam kantong selama kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan tergantung SG-nya. Dan fase di mana Jo tumbuh di dalam kantong adalah IP atau in pouch. Mungkin untuk 1 minggu atau 2 minggu pertama nggak terlalu kelihatan SG-nya IP atau tidak, tapi untuk ukuran 1 bulan atau 1 bulan lebih sudah kelihatan di bagian perutnya akan terlihat menebal dan menggelembung. Dan setelah fase IP selama 1,5 bulan, SG akan memasuki fase OOP atau out of pouch. Ini dimana Jo sudah tidak muat lagi berada di kantong dan dia harus keluar dari kantong indukan betinanya. Di sini Jo yang keluar bukan Jo yang ready untuk sapi. Kondisi Jo yang OOP, baru OOP, itu memiliki kondisi dia masih matanya belum bisa melihat, masih merem. Bulunya masih tipis dan belum mekar, serta dia belum bisa makan sendiri, jadi masih membutuhkan induknya untuk disusui. Setelah fase OOP dan SG sudah menyusu kepada induknya kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan, SG akan siap untuk dilepas adopsi atau siap disapi dari indukannya, karena SG sudah bisa makan sendiri, sudah bisa keluar dari atau berkeliling kandang untuk melihat area teritori dari kandangnya, dan juga mungkin untuk beberapa kondisi atau beberapa kejadian indukan tidak mau didekati Jo-nya karena sudah masuk fase birahi lagi dan akan melakukan kawin dengan indukan jantannya. Dan setelah itu fase akan berulang kembali, siklus akan berulang kembali, mulai Jo-nya membesar dan indukannya kembali mating dan melakukan siklus yang sudah saya jelaskan dari awal. Bagaimana menurut kalian? Semoga penjelasan saya bermanfaat dan juga jelas. Mungkin ada beberapa hal yang sedikit berbeda dengan tanggapan kalian atau apa yang kalian pahami. Kalian bisa komen-komen di bawah untuk sharing tentang sugar glider, tentang pemeliharaan dan lain-lain seputar sugar glider. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian video ini biar informasi ini bisa menyebar ke teman-teman kalian. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya saat kita update kalian bisa dapat notifikasi di HP kalian. Sekian video kita kali ini tentang siklus perkembangan dan pertumbuhan dari sugar glider. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobi paradiso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.